Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal jumu'ati min afdalil ayyam wa faddala bitamamihi al-a'mala 'ala al-a'mali min sa'iri asy-syuhuri wal a'wam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwah wa'lamu annal jannata u'iddat liman ittaqa fahiya masiruhu wa mathwah. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan anugerah dan kenikmatan kepada kita tiada hentinya, sehingga di kesempatan siang hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita selalu bisa menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Di dalam sebuah hadis disebutkan, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, barang siapa di antara kalian aminan fi sirbih, sampai di waktu pagi dalam keadaan aman di tempat tinggalnya, mu'afan fi jasadihi, memiliki badan dan fisik yang sehat, wa indahu qutu yaumihi, dan dia masih bisa memiliki makanan dan minuman untuk bisa dia konsumsi di hari itu, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka dialah orang yang sebetulnya seseorang yang seolah-olah diberikan nikmat dengan kenikmatan dunia dengan segala isinya. Anugerah ini adalah satu hal yang harus kita nikmati dan harus kita syukuri. Lebih dari itu, bahwa di antara sekian banyak rangkaian kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat ketika kita masih diberikan kesempatan waktu menikmati dan hidup dalam suasana bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan, inna min bada'i hikmatillahi subhanahu wa ta'ala ala khalqih an ja'alallahu subhanahu wa ta'ala ba'da syuhuri lahu fadlan ala ba'din wa ja'alallahu ba'dal ayyami wal layali afdala min ba'din. Bahwa di antara sekian banyak keindahan, keunikan, hikmah yang Allah simpan dan letakkan di alam semesta ini adalah ketika Allah menjadikan sebagian bulan, bahkan sebagian waktu, hari-hari dan malam-malam yang berjalan dalam kehidupan kita lebih utama di antara malam-malam, hari-hari termasuk bulan-bulan yang lainnya. Hari ini kita berada di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulhijjah, bulan yang memiliki keagungan, salah satu di antara rangkaian 4 bulan yang memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan di dalam salah satu ayatnya, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah
Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Inna iddatash syuhur, sesungguhnya bilangan bulan. Inna iddatash syuhuri indallah, di sisi Allah itu 12 syahran, terdapat 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, ketetapan di mana Allah menetapkan 12 bulan dalam hitungan 1 tahun itu telah Allah tetapkan menjadi satu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Sejak kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itulah terdapat 4 bulan yang dimuliakan Allah. Di antara bulan itu ternyata salasata layal atau salasata syuhur ta'ti mutataliyah, 3 bulan datang secara berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan bulan Muharram. Sementara 1 bulan lagi adalah bulan yang diapit baina Jumadas Tsaniyah wa baina Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab adalah 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi pentingnya bagi kita adalah satu, bahwa di mana di antara kita beramal dengan amalan sekecil apapun, maka pahalanya, kebaikannya akan dilipat gandakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita peras lagi dari sisi cara pandang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akwal dari para ulama, mereka mengatakan bahwa dari 4 bulan itu sebetulnya yang paling mulia adalah bulan Zulhijjah. Dan dari bilangan bulan Zulhijjah yang mungkin bisa jadi 29 hari ataupun 30 hari lamanya, maka ada 10 hari yang paling mulia. Di dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Al-Bazzar disebutkan, inna afdala ayyami Dzulhijjah ayyamul ashar, sesungguhnya hari-hari di bulan Dzulhijjah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 hari pertama. Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan namanya, dengan sebagian makhluknya. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi malam-malam yang 10. Sahabat mulia Abu Hurairah, sahabat mulia Ibnu Abbas, dan para sahabat yang lainnya sepakat bahwa yang dimaksud di dalam ayat tersebut adalah malam-malam di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka oleh sebab itu tidak aneh kalau hadis Nabi mengatakan di dalam hadis sahihnya, ma min ayyamin a'zamu indallah wa ahabbu ilallah al-amalu fihinna min ayyamil ashar. Tidak ada hari yang paling agung di sisi Allah, yang paling dicintai di sisi Allah, di mana seseorang beramal di dalamnya mendapatkan pahala yang besar melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka lalu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, fa'aksiru minat tasbihi wa tahlili wa tahmidi wa takbir. Maka perbanyaklah oleh kalian ucapan tasbih subhanallah, ucapan tahlil la ilaha illallah, ucapan tahmid alhamdulillah, dan ucapan takbir Allahu akbar. Karena hari ini adalah hari yang sangat spesial. Di saat yang sama sebagian saudara kita hari ini, di hari-hari yang akan dilaluinya, tengah berada melaksanakan pelaksanaan ibadah haji. Rangkaian ibadah haji yang dimulai sejak tanggal 8 Zulhijjah. Jamaah haji pergi ke Mina. 9-nya wukuf di Arafah yang merupakan min a'zami arkanil hajj, rukun yang paling agung di antara rangkaian rukun-rukun haji. Sampai orang ketika berada di rumah sakit pun dia akan dibawa ke tanah Arafah, ke padang Arafah untuk diikutkan sekedar wukuf di padang Arafah, untuk menunjukkan keutamaan bahwa wukuf di Arafah merupakan rukun yang paling agung di antara rukun-rukun haji yang lainnya. Setelah itu tanggal 10 Yaumun Nahar, mereka semuanya mabit dulu di Muzdalifah, mengambil batu, lalu pergi tanggal 10 ke Mina, melempar jumrah Aqabah, lalu melakukan napar awal atau napar sani 11, 12 atau sampai 13, kembali ke Mekah, lalu kemudian melaksanakan tawaf ifadah, dan pada akhirnya ditutup dengan tahallul kubro. Ini adalah rangkaian ibadah haji yang di situ memiliki keutamaan yang besar. Bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji, ada keutamaan yang tidak kalah pentingnya, yaitu melaksanakan saum di Yaum Arafah. Bagi sebagian di antara kaum muslimin yang berpendapat
yang berkeinginan untuk menjadikan bahwa hari Sabtu adalah hari tanggal 10 Zulhijjah, berarti hari ini adalah hari Arafah baginya. Alhamdulillah, mungkin di antara sebagian kita ada yang sedang melaksanakan puasa, alhamdulillah. Di antara sebagian di antara kita ada yang berpendapat bahwa saum ataupun hari besar Idul Adha itu jatuh pada hari Ahad, berarti besok hari Sabtu kita bisa melaksanakan saum Arafah dalam versi yang kita pegang. Tidak mengapa, semuanya adalah keutamaan masing-masing berdasarkan ijtihad dan cara pandang sesuai dengan argumennya masing-masing. Yang penting bahwa kita sekarang ini di hadapan kita adalah keutamaan-keutamaan yang mulia. Nabi SAW mengatakan, saumu yaumi Arafah yukaffiru sanataini madiyatan wa mustaqbalah. Orang yang melaksanakan saum Arafah, maka dia akan mendapatkan pahala berupa ampunan dosa dari dosa-dosa yang lalu dengan dosa-dosa yang akan datang. Maka ini menunjukkan keutamaan yang besar. Barang siapa yang esok hari akan puasa, laksanakan puasa ini dengan sebaik-baiknya. Barang siapa yang hari ini sedang melaksanakan puasa, berdoa banyak-banyak kepada Allah agar supaya saum-saum kita dijadikan sebagai rangkaian kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Secara historis, kalau kita melihat pelajaran terpenting bagi kita di dalam rangkaian keagungan keutamaan bulan Dzulhijjah, rangkaian pelaksanaan ibadah haji, pikiran kita, alam bawah sadar kita akan teringat kepada sosok manusia agung yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya membaca sebuah tulisan yang ditulis oleh Syekh Az-Zindani rahimahullah taala, ulama besar dari Yaman, mengatakan, "Hadza Ibrahim rajulun dzu syakhsiyatin wadihatin faridah." Ibrahim alaihissalam adalah sosok manusia yang memiliki karakter, kepribadian dzu syakhsiyatin wadihatin faridah. Orang yang memiliki identitas kepribadian yang jelas, orang yang memiliki identitas kepribadian sebagai seorang muslim yang unik. Dari sisi mana? Kalau kita mau peras lagi pendapat para ulama dan pandangan-pandangan mereka, Ibrahim alaihissalam adalah sosok cerminan potret kehidupan buat kita semuanya, tentang gambaran sosok manusia yang termasuk dalam kategori orang-orang yang ahlul akhirah, orang-orang yang masuk ke dalam kelompok orang-orang ahlul akhirah. Para ulama mengatakan, idza aradta an ta'lam man huwa min ahlil jannah wa man huwa min ahlil akhirah. Barang siapa yang ingin di antara kita, ingin tahu siapa di antara kita semuanya ini yang termasuk golongan ahlul akhirah wa ahlud dunya, termasuk ahlul dunya ataupun ahlul akhirat, panzur ila hayatihi wanzur ila adiyatihi wanzur ila wasiyati allati yuqarriruha qabla mamatihi. Lihatlah jejak kehidupannya, dengarkanlah doa-doa yang selalu dia panjatkan, dan dengarkan pula wasiat yang terakhir dia ucapkan sebelum dia meninggalkan dunia ini. Salah satu indikator yang bisa kita ukur untuk mengukur apakah seseorang termasuk diri kita min ahli dunia atau min ahli akhirah. Pertama adalah pangdur ila hayatihi. Lihatlah perjalanan hidupnya. Orang yang hidupnya selalu memiliki orientasi untuk urusan akhirat. Orang yang hidupnya selalu didedikasikan menjadi ladang ibadah. Bisa jadi dia berdagang, bisa jadi dia mengurus keluarganya, bisa jadi dia bekerja di kantor, bisa jadi dia pergi amalan-amalannya, casingnya, bungkusnya amalan dunia. Tetapi orang ahlul akhirat adalah orang yang semua amalan-amalan dunianya adalah diorientasikan untuk kehidupan dan kebahagiaan akhirat. Mendidik anak selalu orientasinya untuk kepentingan dan maslahat akhirat. Mencari nafkah bukan sekedar awal bulan dia mendapatkan gaji, kemudian akhir bulan dia kembali kehabisan lalu mencari lagi, bukan seperti itu. Orang-orang ahlul akhirat adalah orang-orang yang hidupnya dikorbankan untuk dijadikan seluruh amalnya sebagai penopang kebahagiaan dia di akhirat kelak. Inilah Ibrahim, mencerminkan kepada kita sosok manusia yang hidupnya dikorbankan untuk Allah, untuk agamanya. Bahkan kisah ini sudah cukup memberikan pelajaran buat kita. Anaknya yang paling dia cintai, siapa yang tidak cinta kepada anak? Buah hati kita besarkan, kita rawat, kita sekolahkan, bahkan kita nikahkan. Tiada lain itu kita lakukan karena kita cinta kepada keturunan kita. Ibrahim memberikan pelajaran berharga. Anak yang paling dia cintai, ketika datang perintah Allah, wahai Ibrahim, tunaikan nadarmu, maka Nabi Ibrahim kemudian berkata kepada anaknya, ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuk, fangdur madza tara. Wahai anakku,
sesungguhnya aku bermimpi bahwa engkau aku sembelih atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana pendapatmu? Lalu kemudian kisahnya berlanjut sampai Nabi Ibrahim menunaikan tugas perintah Allah dengan sukses. Inilah gambaran orang yang mengorbankan hidupnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya ketika dia menjadi nabi dan rasul saja. Sejak muda tampak sosok Nabi Ibrahim mengorbankan jiwa raganya untuk kepentingan agama Allah, agama tauhid. Kisahnya jelas kita bisa baca. Bagaimana di saat muda Nabi Ibrahim masuk ke tempat peribadatan kaumnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, "Watallahi la akidanna asnamakum hatta tuwallu mudbirin." Demi Allah, sungguh aku akan jadikan berhala-berhala ini, aku hancur leburkan semua benda berhala ini yang disembah sebagai tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Bada an tuwallu mudbirin, setelah kalian keluar dari tempat-tempat peribadatan kalian. Faja'alahum judadan illa kabira lahum, di dalam Al-Qur'an disebutkan. Lalu Nabi Ibrahim menjadikan seluruh berhala itu dihancur, diluluh lantahkan, illa kabira lahum, kecuali berhala yang paling besar. Kaumnya melihat perilaku seperti itu, apa yang terjadi dengan sesembahan-sesembahannya? Mereka mengatakan, qalu man fa'ala bihadza, man fa'ala bi alihatina, innahu laminadh dhalimin. Siapa gerangan orang yang melakukan perbuatan seperti ini, sungguh dia termasuk orang yang zalim. Lalu kemudian ada kalimat penting buat kita semuanya. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan, sami'na fatan, kami mendengar seorang anak muda. Pada saat itu Nabi Ibrahim masih dalam usia muda, menegakkan kalimat tauhid, menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar di saat dia masih muda. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda yang selalu menjelek-jelekan berhala-berhala kita, sesembahan-sesembahan kita. Yuqalu lahu Ibrahim, dia bernama Ibrahim. Jadi track rekornya, reputasinya sejak muda sudah tampak pengorbanannya. Bahkan lebih dari itu, Nabi Ibrahim adalah orang yang membangun Ka'bah, membangun Baitullah, sehingga saat ini kaum muslimin, saudara-saudara kita dimanapun dia berada, manakala diberikan keluasan rizki, dia bisa mendatangi, berziarah ke tanah suci, mengambil pelajaran berharga dari jejak-jejak Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, indikator yang kedua, barang siapa yang ingin tersegmentasi dalam kelompok ahlul akhirah, di antara cirinya adalah fangdur ila adiyatihi. Dengarkan dari doa-doanya, dari keluh kesahnya, dari harapan-harapannya, akan terpancar bahwa orang ahlul akhirah adalah doanya selalu meminta kebaikan yang orientasinya sekali lagi adalah untuk maslahat dan kebaikan akhirat. Lihat doa Nabi Ibrahim. Doa-doanya di dalam Al-Quran disebutkan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di antara doanya nih yang perlu kita renungkan bersama adalah Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin. Rabbi habli hukman, ya Allah anugerahkan kepadaku hikmah. Hikmah artinya sebagian para mufasir mengatakan al-ilman nafi', ilmu yang bermanfaat. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin, gabungkan saya dengan orang-orang yang saleh. Kapan kita berdoa kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah saya berada di lingkungan yang baik, tetangga yang baik, kawan-kawan yang baik. Ya Allah, anugerahkan saya sampai saya mati dengan dikumpulkan dengan orang-orang yang baik. Doa kita tidak semestinya selalu meminta materi, meminta jabatan, kenikmatan dunia. Kapan kita meminta kepada Allah bersyukur atas kenikmatan di antara kita, di mana kita hidup bersama orang-orang yang baik. Rabbi habli hukman walhiqni bis salihin. Kemudian doanya lagi adalah waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku menjadi tutur kata yang baik sepeninggalku. Kalau kita sudah meninggal, masuk ke alam kubur, dimasukkan ke liang lahat, bersyukur dan nikmat anugerah besar. Manakala kita sudah dikubur, ternyata orang-orang yang masih hidup membicarakan kebaikan-kebaikan kita. Orang-orang yang masih hidup mengenang jasa-jasa kebaikan kita. Si fulan ahli jamaah, si fulan ahli pengajian, si fulan orang pemakmur masjid, si fulan orang yang dermawan, si fulan orang yang gemar menolong. Tanamkan kebaikan-kebaikan itu sehingga manakala kita masuk ke liang lahat, dagingnya, tulangnya sudah dimakan oleh cacing dan belatung di dalam kuburan, maka kita masih diberitakan dan diomongkan dengan kebaikan-kebaikan orang yang masih hidup. Maka inilah kenikmatan yang harus kita inginkan dan kita harapkan di setiap doa-doa kita. Waj'alni min warasati jannati naim. Di antara doa Nabi Ibrahim adalah, ya Allah, jadikan aku menjadi pewaris surga yang dipenuhi dengan kenikmatan. Betapa indahnya doa-doa orang-orang yang orientasinya akhirat.
Maka oleh sebab itu gambaran penting bagi kita semuanya bahwa Nabi Ibrahim adalah bisa dijadikan sebagai potret suri tauladan buat kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, ciri indikator orang itu termasuk dalam golongan ahlul akhirat adalah pangdur ilal wasiyati allati yukarriruha qabla wafatihi. Dengarkan wasiat yang diucapkannya sebelum dia meninggalkan dunia. Kalau orang berwasiat, nah itu rumah bapak, itu sawah milik kita, kalau bapak meninggal ini bagikan buat sipulan-sipulan. Apakah itu buruk? Tidak buruk, baik. Mengamanahkan, mewasiatkan sesuatu buat anak keturunannya, walaupun itu berupa sesuatu yang berkaitan dengan kenikmatan dunia, tidak salah, dan itu adalah diperintahkan. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi. Al-Quran memberikan gambaran kepada kita, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini wasiat paling spesial yang diucapkan Nabi Ibrahim kepada anak cucunya. Wa wassa biha Ibrahimu bani. Nabi Ibrahim telah berwasiat kepada anak cucunya. Begitu juga Nabi Ya'qub berwasiat sama seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim. Apa wasiatnya? Ya bani, wahai anak cucuku, innallaha astafa lakumuddin. Sesungguhnya Allah telah memilih buat kalian agama. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalau kau mati nanti, bapak tidak ada, ibu tidak ada, yang tinggal kalian semuanya, maka jangan pernah tinggalkan Islam. Jangan pernah tinggalkan sholat. Jangan berpegang teguh dengan ajaran selain Islam. Kapan kita wasiat kepada anak-anak seperti itu? Mungkin jarang dalam kehidupan kita. Kapan kita menuntun anak kita, tangan anak kita ke tempat wudhu? Nah, begini caranya wudhu. Nah, begini caranya sholat. Nah, begini caranya berdoa. Kapan kita melakukan itu? Kalau orang berorientasi untuk maslahat akhirat, maka seluruh aktivitasnya akan diwasiatkan untuk maslahat dunia dan akhirat. Maka ini penting untuk kita renungkan bersama. Mudah-mudahan dengan hikmah kemuliaan di bulan Dzulhijjah ini, dan dengan pelajaran suri tauladan yang ditorehkan oleh manusia mulia bernama Ibrahim alaihissalam, kita bisa menjadi renungan buat kita semuanya bahwa sesungguhnya hidup kita, orientasi kehidupan kita yang harus kita kejar adalah orientasi maslahat dan kebaikan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di khutbah kedua ini mari kita sama-sama menundukkan hati kita, berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menurunkan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, memberikan keberkahan buat kehidupan kita, menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, menjadikan rizki yang Allah berikan kepada kita menjadi rizki yang berkah, manfaat, menjadi penopang kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghairu maftunin wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma adfa' 'anna al balaa'a wal ghalaa'a wal mihana wal fitan an baladina hadha Indonesia khassah wa an sa'iri buldanil muslimin 'ammah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar.